Pemerintah Provinsi Bali akan memberlakukan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro mulai Selasa 9 Februari hingga tanggal 23 Februari mendatang. Kebijakan PPKM skala mikro dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran virus COVID-19 di Pulau Bali yang kian meningkat. Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Imade Rentin mengatakan, hasil evaluasi tahap PPKM 1 dan 2 tidak efektif berdasarkan angka penularan virus COVID-19 di wilayah Bali yang masih sangat tinggi. Sehubungan dengan hal itu, untuk meredam angka kasus positif COVID-19, maka pemerintah Provinsi Bali memberlakukan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro. Kebijakan tersebut berjalan mulai Selasa 9 Februari sampai dengan 23 Februari mendatang yang berlaku pada pengetatan kegiatan masyarakat berbasis desa dan kelurahan. Dalam aturan tersebut, para warga yang berada di zona merah dan berencana melakukan perjalanan keluar dari wilayah tersebut harus memperlihatkan bukti surat keterangan sehat dengan disertai hasil rapid antigen. PPKM tahap ketiga, zonasi tetap dilihat tetapi berbasis desa. Dalam satu kecamatan Kuta Utara, ada 6 desa kelurahan. Di dalam satu kecamatan hanya 2 yang zona merah, 2 itu saja yang melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang lainnya tidak. Ada konsekuensi logis dari desa-desa terdekat, desa-desa penyanding, tentu mengurangi, membatasi, terutama pergerakan kegiatan orang. Sebelumnya, pada Minggu 7 Februari, Pemprov Bali melaporkan kasus penambahan COVID-19 harian mencapai 381 orang. Dengan demikian, kasus aktif COVID-19 di Pulau Dewata menjadi 3.148 orang. Pemirsa, meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Jayapura, Papua hingga 40 kasus per hari menjadikan tim Satgas Penanganan COVID-19 Jayapura bersama tim gabungan TNI Polri menggelar razia protokol kesehatan. Dalam razia tersebut, petugas menutup paksa tempat hiburan malam. Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP dibantu aparat TNI dan Polri menggelar razia protokol kesehatan dan patroli rutin di wilayah Kota Jayapura, Papua dengan menyasar sejumlah tempat hiburan malam yang masih beroperasi melewati pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dari 8 tempat hiburan malam yang didatangi Satgas COVID-19, 3 diantaranya kedapatan masih beraktivitas di atas batas waktu jam malam yang telah ditentukan. Bahkan para pengunjung kedapatan sedang mengonsumsi minuman keras dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Petugas kemudian menutup paksa tempat hiburan tersebut dan membubarkan para pengunjung. Selain menutup paksa, petugas juga memberikan peringatan keras kepada pemilik tempat hiburan, serta diminta untuk menandatangani surat perjanjian untuk tidak beroperasi di atas jam malam. Apabila ke depan kembali melanggar, maka akan diberikan denda sebesar 50 juta rupiah dan izin usahanya dicabut. Kita tutup paksa aktivitas usaha mereka, sekaligus menyampaikan sanksi yang akan diancamkan kepada mereka sesuai dengan Perda 03 tahun 2020. Beberapa tempat hiburan malam ternyata masih ada yang bandel yang membuka aktivitas tempat hiburan malam di atas jam 9. Padahal sesuai instruksi wali kota, karena pandemi COVID-19 di Kota Jayapura semakin hari semakin meningkat, maka aktivitas dibatasi sampai jam 21. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Jayapura, hingga 7 Februari terjadi peningkatan kasus positif sebanyak 7.346 orang, dengan 886 pasien dirawat, 6.335 pasien dinyatakan sembuh, dan 125 orang meninggal dunia. Sebenarnya wabah ini ya, kita harus batasi.